Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aura Octavia Cahya. I'm from Group 3, and the first material is Filsafat dan Teori Pendidikan. Apa sih filsafat dan teori pendidikan? Okay, next slide. Oke, selanjutnya dari esensi pendidikan ini ada bagian-bagiannya lagi ya. Oke, kita next slide. Nah, kalau aksiologi pendidikan itu lebih ke mempelajari nilai-nilai dalam pendidikan, yaitu dan bagaimana nilai-nilai mempengaruhi proses pendidikan aksiologi. Pendidikan juga mengeksplorasi bagaimana hal-hal pendidikan berkontribusi terhadap pembentukan karakter gitu ya. Jadi kayak epistemologi itu knowledge teorinya, ontologi itu lebih ke ontologi itu lebih ke definisinya, dan aksiologi itu lebih ke praktiknya gitu. Nah, ini kan dari sudut pendidikan saja ya. Kok bisa sih pendidikan itu bergabung atau terhubung dengan filsafat ya? Oke, kita bahas di next slide. Nah, hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Antara filsafat dan teori pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Nah, hubungan antara keduanya demikian erat sehingga kadang-kadang filsafat pendidikan disebut teori pendidikan, demi pula sebaliknya. Nah, jadi mereka tuh susah ya. Kalau misalnya awal juga kita pasti pendidikan itu awalnya dari filsafat karena kita kan berpikir menggunakan otak kita, dan kita bisa menjadi menemukan suatu kayak ini dari mana, kok bisa gitu. Nah, karena itu kita berfilsafat. Nah, di dalam teori dan praktek pendidikan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu ada landasan konseptual, nilai dan tujuan pendidikan, teori pengetahuan, metode pengajaran. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, kita membahas tentang hubungannya gitu ya, membantu membentuk pemahaman tentang tujuan pendidikan. Misalnya filsafat etika mempertanyakan apa yang harus diajarkan dalam pendidikan, sementara filsafat pengetahuan yaitu epistemologi tadi itu ya guys. Nah, lanjut, nilai dan tujuannya. Nah, memberikan paduan tentang nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan seperti moralitas dan keadilan. Misalnya pandangan filsuf nih, seperti Plato atau Dewey tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Nah, teori pendidikan itu yang berorientasi pembentukan karakter dan keterampilan sosial, gitu ya. Jadi kita tidak hanya berpendidikan, tapi kita juga harus paham filsafat itu. Jadi kayak bisa nyambung gitu, kayak kok bisa ini gini gitu ya. Karena menurut kayak Plato atau Dewey gitu tentang pentingnya pendidikan gitu. Sama pentingnya ya. Oke. Oke, selanjutnya kita next slide, dan ini di teori pendidikan itu pasti ada beberapa pembagian dari teorinya. Oke, kita next slide. Oke. Nah, di sini yang pertama ada teori behaviorisme atau dalam bahasa Inggris kayak theory of behaviorism. Nah, menurut aliran behaviorisme, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antar kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons. Nah, RS ini kayak respons. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke.
Nah, jadi teori behaviorisme ini adalah satu aliran psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati serta hubungan antara stimulus dan respon menurut teori ini. Nah, jadi teori behaviorisme ini lebih ke perilaku manusia gitu. Dapat dipelajari tanpa perlu memahami proses mental yang terjadi di dalam pikiran. Nah, karena semua perilaku itu dianggap sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, di sini juga ada tokoh-tokohnya, yaitu Thorndike, Pavlov, and E.R. Guthrie. Nah, tokoh-tokoh ini dalam teori behaviorisme itu John Bewastant. Nah, ada juga ya. Nah, seperti Thorndike, Skinner, nah, even Pavlov gitu. Nah, di sini Ivan Pavlov itu terkenal dengan penelitiannya tentang classical conditioning. Nah, pengondisian klasik di mana ia menunjukkan bagaimana anjing bisa belajar mengasosiasikan. Nah, jadi pengondisian klasik itu apa sih menurut Pavlov? Nah, mengacu pada proses belajar di mana stimulus netral menjadi terkait dengan stimulus yang menghasilkan respon otomatis. Nah, seperti operant conditioning mengacu pada proses di mana perilaku dipelajari berdasarkan konsekuensi yang mengikutinya, seperti pemberian hadiah atau hukuman gitu ya, kalau di secara pendidikan gitu atau di sekolah gitu ya. Nah, teori behaviorisme ini lebih ke aliran mana sih? Nah, jadi dia tuh alirannya yang berfokus dalam pengamatan pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku gitu ya. Jadi ini lebih ke perilaku diri kita sendiri gitu. Ya, yang terhadap lingkungan gitu. Seperti yang tadi stimulus netral menjadi terkait dengan menghasilkan respon otomatis. Yes, gitu ya. Selanjutnya, di sini ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi bentukan kita sendiri. Gitu. Nah, ini teori behaviorisme itu lebih ke perilaku kita dan ini lebih ke myself, diri kita sendiri gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini hampir mirip-mirip ya dengan behaviorisme, konstruktivisme ini adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman mereka sendiri. Nah, menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky adalah dua tokoh penting. Nah, di sini juga ada tokoh-tokohnya ya. Di sini ada nama tokoh-tokohnya dari konstruktivisme, ada John Piaget, Dewey Lev, dan Vygotsky. Nah, jadi menurut mereka berdua nih, menurut si John Piaget sama Vygotsky ini, dua-duanya tokoh penting dalam konstruktivisme ini. Piaget ini lebih fokus ke bagaimana individu mengembangkan pengetahuan melalui tahap-tahap perkembangan kognitif, gitu. Nah, jadi di slide juga bakal ada kognitif. Nah, kognitif itu lebih dekat dengan konektivisme. Nah, mirip ya itu. Nah, mengembangkan pengetahuan melalui tahap, sedangkan Vygotsky ini menekankan pentingnya interaksi. Nah, mereka itu berbeda pendapat gitu ya. Mereka itu lebih menekankan, kalau si John Piaget menekankan dengan teorinya gitu ya. Kalau si Vygotsky ini menekankan dalam pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses pembelajaran gitu. Oke, kita selanjutnya next slide. Oke, nah
Nih, alirannya. Nah, konstruktivisme itu lebih ke aliran mana sih gitu. Dia itu lebih mengarah ke epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh individu. Nah, jadi epistemologi juga yang di awal tadi itu lebih ke diri sendiri, myself gitu ya, pengetahuannya gitu. Nah, kita berpikir secara individu gitu, tidak secara berkelompok. Nah, selanjutnya di sini ada teori konektivisme yang tadi hampir mirip dengan konstruktivisme. Nah, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya juga nih. Ya, seperti Jean Piaget, Jeremy Bernard, Ausubel. Nah, oke, oh jadi sepertinya ini ketukar gitu ya guys nulisnya. Aduh. Nah, jadi Jeremy Bernard dan Ausubel ini nama tokoh-tokohnya. Nah, jadi teori konektivisme ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya jaringan dalam proses pembelajaran. Nah, teori ini diperkenalkan oleh George Siemens pada tahun 2005 dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi konektivisme ini lebih menekankan proses belajarnya gitu. Nah, kalau yang awal-awal tadi masih pengetahuan, masih knowledge gitu ya. Nah, prinsip dasar konektivisme ini adalah bahwa pengetahuan berada dalam jaringan yang lebih luas dan pembelajaran adalah proses untuk menghubungkan kode sumber daya informasi tersebut gitu dalam era digital. Nah, sekarang kan udah zamannya canggih gitu ya, semua bisa gitu. Udah tidak membutuhkan manusia lagi ya, mungkin ya. Kalau zaman sekarang tuh, Nah, berikut adalah beberapa konsep. Nah, jadi di sini tuh di konektivisme ini ada konsep jaringan, sebenarnya jaringan pembelajaran, keberlanjutan pengetahuan, belajar melalui interaksi gitu. Nah, um, ini tuh lebih ke condongnya ke aliran mana ya konektivisme itu. Nah, yaitu lebih condong ke aliran konstruktivisme. Nah, namun pendekatannya yang lebih modern. Maaf ya ini soalnya tipe gitu ya. Ini pendekatannya lebih modern gitu. Nah, jadi kalau aliran konektivisme ini lebih kayak udah modern, udah canggih gitu. Kalau ini kan konstruktivisme itu lebih ke pengetahuan nih yang oleh kita sendiri gitu. Kita pengetahuannya apa nih? Nah, kalau konektivisme ini udah canggih gitu ya. Kita berfilsafatnya udah kayak wah udah modern gitu. Udah filsafat modern masuknya ya. Nah, terus kita next slide. Tokohnya ada siapa aja? Nah, jadi sebelum kesimpulan, saya akan membahas lebih ringkasannya gitu ya dari kita materi-materi yang awal itu. Nah, sebenarnya teori pendidikan ini membahas tentang masih dasar-dasarnya. Nah, dari em, tujuan dan praktik pendidikan serta hubungan antara manusia gitu. Filsafat pendidikan juga adalah cabang filsafat yang menganalisis konsep prinsip dan tujuan pendidikan. Nah, di sini tuh filsafat pendidikan tuh
Maksudnya banyak ya, misalnya kayak ada apa tujuan pendidikan, peran pendidikan itu. Nah, di sini ada idealisme, realisme, seperti tadi pragmatisme, epistemologi, ontologi gitu ya. Nah, ini kan awalnya gitu, kayak dasarnya gitu, dasar dari konsep pendidikan, nah, dan filsafat. Nah, seperti teori-teorinya tadi itu ya kan, yang teorinya behaviorisme, konektivisme gitu kan. Nah, kayak seperti teori kognitif, teori humanisme. Nah, di sini saya akan membahas hanya 4 tadi seperti teori. Nah, di sini juga ada teori humanisme yang menekankan pengembangan pribadi, potensi manusia, dan kebutuhan untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu ya. Nah, tokohnya itu ada Rogers dan Abraham Maslow. Nah, ya, itu sangat filsuf terkenal loh guys. Nah, jadi saya akan bacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah pendidikan. Filsafat pendidikan juga diartikan sebagai teori pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Nah, jadi filsafat itu pokoknya berbeda, tapinya selalu digabungkan gitu. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang-bidang pendidikan. Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan juga dapat saling berkaitan. Filsafat mempengaruhi pertumbuhan ilmu-ilmu yang lain. Jadi filsafat berawal dari filsafat, lalu menurun kepada pengetahuan, turun lagi kepada pendidikan, gitu, dan ilmu-ilmu yang lain. Okay guys, maybe enough until here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.